Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mila selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik. Sebelumnya kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang metode sekan. Saya Raditya Alif Erlangga dengan NIM akhir 1073. Saya Helia Lala dengan NIM akhir 1035. Saya Nuraisa Wulandari dengan NIM akhir 48. Baik, di sini untuk pembahasan metode sekan di antara lain ada pendahuluan, rumus, algoritma, konvergensi, contoh numerik, penerapan dan aplikasi, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Baik, untuk bagian pendahuluan, jadi tujuan utama metode sekan adalah mencari akar alfa dari fungsi fx sama dengan 0. Dan metode ini termasuk kategori metode terbuka karena membutuhkan tebakan awal dan bukan interval seperti metode bisection sebelumnya. Dan untuk idenya di sini kita adalah mendekati turunan f aksen x, di mana dengan menggunakan garis lurus yang menghubungkan dua titik fungsi yang dinamai yaitu garis sekan. Jadi untuk grafiknya yang ada pada pendahuluan ini, yang pertama ada grafik biru itu, yang garis biru itu, yang fx adalah untuk menunjukkan kurva fungsi fx, dan dimana dua titik awal xi-1 dan xi dipilih pada kurva fungsi. Dari titik-titik ini kita tarik garis lurus atau garis sekan ditunjukkan dengan garis merah. Nah, garis sekan ini digunakan untuk memperkirakan akar, yaitu titik potong garis dengan sumbu x. Titik perpotongan itu menghasilkan perkiraan akar baru yang dinamai xi plus 1. Nah, secara ide dasar kita tidak menggunakan turunan seperti metode Newton-Raphson yang sebelumnya, melainkan kita menggunakan turunan dengan kemiringan garis sekan antara dua titik. Nah, untuk prosesnya itu kemudian kita ulang-ulang kita menggunakan xi dan juga xi plus 1 untuk membuat sekan baru. Nah, sehingga hasilnya kita bisa semakin mendekati akar sejati tersebut. Oke, untuk rumusnya sendiri, rumus sekan itu diturunkan dari gradien garis sekan atau kemiringannya dengan rumus fxi min fxi min 1 dibagi dengan xi min xi min 1. Nah, untuk formula iterasinya itu diperoleh dengan formula seperti berikut, yaitu xi plus 1 sama dengan xi min fxi dikalikan dengan xi min i per fxi min fxi min i. Nah, untuk kelebihannya itu kita tidak perlu menghitung turunan eksplisit seperti pada metode sebelumnya, yaitu yang Newton-Raphson. Selanjutnya yaitu algoritma sekan. Pertama kita masukkan fungsi fx, kemudian masukkan dua tebakan awal x0 dan x1. Selanjutnya masukkan toleransi error yaitu tol dan jumlah iterasi maksimum max iter. Untuk perulangannya yaitu for i sampai dengan 1 sampai max iter. Untuk hitung akar barunya yaitu dengan rumus x2 sama dengan x1 min fx1, x1 min x0 per fx1 min fx0. Untuk jika ada perbedaan x2 mutlak x2 min x1 lebih kecil dari tol atau nilai fungsi mutlak fx2 lebih kecil dari tol, maka x2 dianggap sebagai akar lalu kembalikan hasil yaitu return x2. Untuk biasa tebakan yaitu set x0 sama dengan x1 sama dengan x2. Artinya akar terbaru dipakai untuk iterasi berikutnya. Jika sudah mencapai jumlah iterasi maksimum tapi belum konvergen, program berhenti di situ. Implementasi sederhananya, tapi harus hati-hati jika pembagi mendekati 0. Selanjutnya konvergensi. Konvergensi pertama jika order mendekati 1,618 yaitu rasio mass. Kedua, lebih cepat dari dissection atau regula falsi. Ketiga, lebih lambat dari Newton-Raphson. Keempat, bisa gagal jika tebakan awal kurang tepat. Selanjutnya contoh numerik. Sebagai contoh, untuk fungsi fx sama dengan e
pangkat min X dikurangi X dengan tebakan awal X min 1 sama dengan 0 dan X0 sama dengan 1. Akar sejati sekitar 0,567143. Hasil iterasi menunjukkan nilai mendekati akar dengan cepat hanya dalam beberapa langkah. Seperti pada tabel, iterasinya adalah dari 0 sampai 3, di mana akar sejatinya alfa mendekati 0,567143. Baik, selanjutnya ada penerapan dan aplikasi. Metode scan sendiri banyak dipakai di bidang teknik. Contohnya dalam teknik elektro, itu ada untuk menentukan titik kerja di dioda. Terus ada dalam teknik mesin, itu contohnya untuk menghitung faktor gesek aliran dengan persamaan Colebrook. Dalam teknik sipil sendiri, itu digunakan dalam menghitung deformasi tanah yang bersifat non-linear. Selanjutnya ada aplikasinya. Selain itu, metode secant juga digunakan di bidang optimasi kesetimbangan reaksi, yaitu dalam bidang kimia. Ada perhitungan struktur dalam teknik sipil dan perpindahan panas dalam teknik mesin. Lalu ada contoh perhitungannya. Kelompok kami mengambil contoh perhitungan dalam aplikasi struktur sipil. Masalahnya di sini kita mengambil suatu elemen struktur, misalkan model sederhana fondasi dengan non-linearitas, memiliki hubungan beban perpindahan, yaitu dilambangkan dengan delta P sama dengan AP dijumlahkan dengan BP pangkat 3 dengan konstanta A yaitu 0,02 mm per kn dan B-nya sendiri 1,0 dikalikan 10 pangkat min 5 mm per kn pangkat 3. Di sini kita akan mencari gaya P dalam KN yang menghasilkan perpindahan target dengan delta targetnya yaitu 10 mm. Bentuk persamaan akarnya yaitu faktor dari P sama dengan AP dijumlahkan dengan BP pangkat 3 dikurangi delta target sama dengan 0. Dengan nilai numeriknya sendiri yaitu faktor dari P sama dengan 0,02P ditambahkan 1,0 dikalikan 10 pangkat min 5 dan P pangkat min 3 dikurangi 10. Rumus iterasi sekannya yaitu PI plus 1 sama dengan PI dikurangi FVI dikalikan dengan PI min 1 dibagi dengan FV dikurangi FVI min 1. Iterasi mode secant atau perhitungan numeriknya itu menghasilkan tabel di bawah dengan menunjukkan iterasi secant sampai konvergen. Tabelnya seperti tertera pada PPT. Ada kolom FP dalam satuan FF dalam satuan mm memiliki nilai fungsi FV sama dengan delta P dikurangi 10. Perhentiannya terjadi karena P5 dikurangi P4 yaitu 93,34 sekian dikurangi 93,34 sekian menghasilkan nilai 1,8886 dikalikan 10 pangkat min 3 lebih dari epsilon. Namun nilai fungsi pada P5 itu menghasilkan nilai P5 nilainya 4,48 dikalikan 10 pangkat min 7 mm. Hasil dari interpretasinya yaitu hasil dari aproksimasi gayanya yaitu 93,34 sekian kn dengan interpretasi pada model sederhana delta P sama dengan 0,02P ditambahkan 10 pangkat min 5 P pangkat 3. Gaya sekitar 93,34 kn menghasilkan perpindahan sebanyak 10 mm. Di sini memiliki catatan praktisnya yaitu model ini adalah contoh ilustratif di aplikasi nyata konstanta A, B berasal dari parameter geometri, material, dan kondisi batas. Lalu diharapkan selalu juga mengecek sensitivitasnya terhadap tebakan awal. Bila divergensi gunakan fallback atau misalkan brand atau bisection untuk robustitas. Unit konsistensinya juga sangat penting. Itu dapat dipastikan unit A, B, dan deltanya itu cocok. Lalu contoh yang kedua itu contoh perpindahan panas pada permukaan. Ini adalah salah satu contoh dari aplikasi pada teknik mesin. Masalahnya ada sebuah plat logam kehilangan panas dengan konveksi dan radiasi dilambangkan dengan Q sama dengan H. T dikurangi T infinity ditambahkan epsilon dikali delta dikali T pangkat 4 dikurangi T pangkat 4 infinity
Di sini diketahuinya Q-nya sebanyak 10 W per meter kubik, H-nya 25 W per meter kubik dikali K, epsilonnya 0,85, deltanya 5,6 dikali 10 pangkat 8, dan T infinity-nya 30 K. Persamaan akarnya, Ft sama dengan H T dikurangi T infinity ditambahkan epsilon dikali delta dikali T pangkat 4 dikurangi T pangkat 4 infinity dikurangi dengan Q sama dengan 0. Kita akan mencari T dengan metode sekannya. Rumus iterasi sekannya itu ada TI plus 1 sama dengan TI min FTI dikalikan TI kurangi TI min 1 dibagi dengan FTI min TI min 1. Di sini tebakan awalnya ada T0 sama dengan 40K dan T1-nya 600K. Lalu ada hasil konvergennya itu T-nya jadi memiliki nilai 512,9K dengan 239,8 derajat Celcius. Di sini ada perhitungan manualnya juga seperti yang sudah dituliskan pada PPT. Ada F400-nya jadi menghasilkan nilai 2343,4125 W per meter kubik. Untuk F600-nya menghasilkan nilai sebanyak 7.500 plus 0,85 dikali 7178,6925 min 1000. Lalu ada juga tabel iterasi sekannya. Dengan kriteria berhentinya pada iterasi kelima diperoleh FT5 memiliki nilai 3,97 dikali 10 pangkat min 6 mendekati 0 sehingga persamaan tersebut konvergen. Lalu hasil akhir yang dapat disimpulkan itu aproksimasi suhunya sebanyak 332,15105 K dengan suhunya 59,00 derajat Celcius. Interpretasinya dengan laju kehilangan panas Q sama dengan 1000 W per meter kubik, kombinasi konveksi dan radiasi menghasilkan suhu permukaan sekitar 332,5 K. Sini ada catatan numeriknya, itu semua evaluasi FT, substitusi, dan pembulatan dilakukan hingga akurasi yang diperlukan. Jika menginginkan hasil yang tepat setiap perhitungan suku demi suku itu dapat memisalkan nilai T pangkat 4, kontribusi radiasi, dan lainnya untuk menghasilkan versi hasil yang lebih lengkap. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah metode sekan ini adalah metode terbuka yang sederhana dan cepat karena tidak memerlukan turunan. Nah, namun kelemahannya adalah bisa gagal jika tebakan awalnya itu buruk atau kita harus membutuhkan 2 tebakan awal. Nah, untuk konvergensinya superlinear dengan orde sekitar 1618 sehingga efisien dipakai pada banyak aplikasi gitu. Baik, itu sedikit penjelasan dari kami tentang metode sekan ini. Apabila ada salahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.